Perjodohan sering identik pada zaman Siti Nurbaya, di mana seseorang harus menerima perjodohan yang dipilihkan orang tua dengan pria atau wanita yang belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, perjodohan tak selamanya menakutkan. Bisa jadi, lewat sebuah perjodohan, seseorang bisa menemukan dan menyatu dengan pasangan yang tepat sesuai dengan harapannya. Cerita tentang perjodohan ini juga belakangan menjadi perbincangan hangat di sosial media ketika Ustadz Yusuf Mansur secara terang-terangan mengutarakan keinginannya untuk menjodohkan putrinya Wirda dengan putra sulung sahabat baiknya almarhum Syekh Ali Jaber Al-Hasan. Cerita tentang perjodohan ini juga belakangan menjadi perbincangan hangat di sosial media ketika Ustadz Yusuf Mansur secara terang-terangan mengutarakan keinginannya untuk menjodohkan putrinya Wirda dengan putra sulung sahabat baiknya almarhum Syekh Ali Jaber Al-Hasan. Berawal dari sebuah candaan biasa, siapa sangka hal itu kian menjadi serius. Impian Ustadz Yusuf Mansur ingin menjadikan Al-Hasan sebagai calon menantunya, rupanya disambut baik putra mendiang Syekh Ali Jaber itu. Ditemui usai berdoa di makam almarhum ayahnya, Al-Hasan mengaku menerima perjodohan tersebut. Walaupun belum pernah ketemu, sosok Wirda rupanya telah menarik perhatiannya. Maka jika sebelumnya Wirda memberi pujian setinggi langit kepadanya, seperti inilah balasan pujian spesial Al-Hasan tentang sosok Wirda Mansur. Ya, kalau ini udah banyak sekali ya, cuman ya insya Allah dibawa ke doa. Kalau emang jodoh pasti didekatkan. Ya orangnya juga baik, Masya Allah, hafizah, berpendidikan ya insya Allah. Belum pernah ketemu, belum. Tapi IG atau apa? Oh iya, banyak lah. Mungkin gimana ngeliat sosok Wirda? Masya Allah, orangnya baik lah. Mandiri juga, Masya Allah. Terima itu. Oh iya, insya Allah. Setuju gitu maksudnya dengan perjodohan? Ya nggak masalah, setuju. Kalau orang dijodohin sama orang baik kan ya nggak masalah. Ya, saya sih nggak ngimpi dah punya mantu yang langsung bagus, enggak. Tapi yang bisa bahannya bagus. Nah, saya lihat salah satu ada di Syekh Hasan, karena dia anak dari sahabat saya banget, guru saya juga hitungannya. Pada saat satu acara televisi saya sampaikan, San, kalau emang lo mau ya udah, gue jodohin sama anak gue tuh Wirda. Dia tawa. Ya Hasan nganggap saya abu yang kedua. Ya, setelah saya Ali nggak ada, saya ayahnya dia. Nah, saya belum ngomong sama Wirda juga. Dia taunya malah dari orang. Kak Wirda tanggapannya gimana? Aku sih karena memang udah berkali-kali sering dicengin juga gitu. Berkali-kali. Sering dicengin tuh sama ini sampai nyampe keder yang mana yang benar gitu kan. Tapi ya bawa ke doa aja sih gitu. Benar ya, siapa juga yang gak mau punya pasangan yang jelas, akhlaknya baik, agamanya bagus gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik buat aku, terbaik juga buat Hasan dan buat kalau secara pribadi kan aku emang gak begitu kenal ya, karena emang belum pernah ketemu secara langsung sekarang ini, belum pernah komunikasi juga, belum saling tahu juga gitu, jadi belum bisa menilai juga. Tapi kalau misalnya ngelihat dari silsilah keluarga, kemudian basic agamanya, kemudian basic keturunannya juga, maka dia cakep banget. Meski belum pernah bertemu secara langsung, sosok Wirda rupanya mulai menarik perhatian Al-Hasan. Pujian yang ia berikan kepada Wirda seakan menyeratkan betapa spesialnya sosok putri Ustadz Yusuf Mansur itu. Selain memiliki kepribadian yang bagus, Wirda juga memiliki track record pendidikan yang bagus. Untuk itulah Al-Hasan tak ingin buru-buru mengambil keputusan. Lagi pula usianya dengan Wirda saat ini masih sangat muda dan keduanya masih ingin fokus memperdalam ilmu agamanya. Oleh sebab itu, Al-Hasan juga mengaku belum ada pembicaraan lanjutan yang serius mengenai perjodohan itu antara keluarga kedua belah pihak. Di sisi lain, sebagai ayah, Ustadz Yusuf Mansur juga tetap menghormati keputusan putrinya, Wirda, untuk memilih pasangan yang tepat untuk masa depannya. Belum. Baru sekarang Iya, baru. Masih belum masih ya ke arah candaan sih sebenarnya, candaan yang insya Allah kita bawa ke dalam doa. Tapi untuk keseriusan lebih lanjut belum lah. Kami masing-masing masih fokus untuk belajar dulu pendidikan lah, benar, nggak mau terburu-buru, perlu belajar lagi ilmu yang karena
kehilangan sosok guru juga, jadi harus belajar dulu insya Allah dimudahkan, insya Allah mau lanjut ke Madinah insya Allah. Kalau Allahyarham Syekh Ali nggak pernah dia nggak pernah nuntutin apa-apa, yang penting cuman kasih ingat jaga sholat aja, nggak pernah nuntutin ini itu harus jadi ulama, harus jadi penceramah, harus jadi ustaz, nggak pernah. Tat akan tindak lanjuti lebih jauh, Tat? Enggak sih, belum ada apa-apa kan. Ini agak beda zamannya. Dulu neneknya dia 12 tahun, terus mamanya dia 14 tahun. Terus saya sama istri suka bercanda, jangan-jangan Wirda 16 tahun nih. Ternyata lewat, umurnya sekarang udah 20. Dan cita-citanya masih tinggi banget. Bisnisnya, pendidikannya, terus kemudian aksi-aksi kemanusiaannya, masih pengen ngepakin sayap sampai ke seantero Indonesia dan dunia. Jadi kami juga nggak terlalu streng di urusan itu. Tapi emang saya nggak bosan itu kalau ada yang bagus-bagus. Saya suka bilang, nih Kak, yang ini mau nggak? pernah nih saya ngepoin satu orang, ternyata dia juga sama, ngepoin juga orang yang sama. Ya, tapi tinggalnya di Brunei dia. Sultan Matin namanya. Pangeran Matin. Mudah-mudahan dia denger. Anaknya Sultan Hasan Bolkiah. Kan penjodohan ini nggak sih? Gimana Dari ya? ayah? Gimana, Pak? Ya kalau Wirda sih sejauh ini belum ditarik statementnya ya bagaimana orang tuanya ya gitu. Tapi kami juga nggak akan zolim lah, insya Allah nggak akan zolim. Artinya buat apa juga dia nerima, tapi dia nggak suka, lalu menjadi neraka buat dia kan? Ya biar aja ngalir. Tapi kan ada pilihan sama nggak ada beda. Ada pilihan tetap lebih bagus. Ada pilihan tetap lebih bagus. Misalkan makanan kita ada pilihan. Ya kalau emang nggak suka ya kita keluar pergi ke warung Padang misalnya gitu loh. Nah, tapi kalau nggak ada sama sekali kan nggak bagus. Hasan bilang ya Ustadz jadi abuya saya, gitu. Abuya kedua itu aja jawabannya. Sejak kabar perjodohan itu menggema di sosial media, banyak netizen pun berharap perjodohan tersebut bisa berlanjut sampai ke tahap pernikahan. Namun tentu, sebuah pernikahan harus melalui perkenalan dan penjajakan yang mendalam untuk mengetahui pribadi kedua pasangan sebelum menentukan untuk hidup bersama. Namun apa boleh buat jika takdir berkata lain, jika jalan Wirda dan Al-Hasan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga dilancarkan. Maka seperti inilah reaksi sang ustadz saat ditanya soal rencana pernikahan Wirda nanti. Benarkah Ustadz Yusuf Mansur ingin menggelar pernikahan putrinya di Stadion Gelora Bung Karno? Lantas seperti apa juga komentar Ari Untung menanggapi kabar perjodohan Wirda dan Al-Hasan? Belum ada. Tadi kabarin. Kita sebenarnya di GBK habis Covid. Enggak ada target. Bagaimana nantinya aja? Ya. Iya, kalau ada. Ya, kalau Syekh Ali Jabir punya ya anak yang besar cuma satu yang umurnya sekarang 18-19 gitu. Itu cuma satu, yang lain masih kecil, masih 3 tahun sama 2 tahun 4 tahun gitu, masih kecil. Jadi maksudnya itu satu aja yang muncul itu yang namanya Al-Hasan. Sebenarnya saya sama kaget begitu lihat beritanya di YouTube. Saya nanya gimana ini, serius atau apa ceritanya gitu. Dan cuman bahas dong gitu. Jadi menurut saya mungkin bercanda dulu gitu. Tapi kalau mereka serius akan besok tahu kita. Tapi sampai saat ini belum. Al-Hasan kalau untuk nikah masih kecil, masih muda. Belum waktunya. Setahu saya. Dengan umurnya dan sikapnya dan keadaannya belum siap, kalau untuk nikah belum siap. Tapi tidak menutup kemungkinan ya? Ya, kenapa tidak? Ya. Itu namanya laki, itu perempuan, itu selesai. Ya. Kalau nasib, kalau jodohnya, bismillah, kenapa? Ya dua-duanya orang soleh-soleha, bagus-bagus aja sih. Ibaratnya kalau emang udah jodoh, orang tuanya orang hebat gitu. Ya bagus, mendukung lah gitu. Saya sepertinya bukan orang yang berkompeten untuk menjawab itu ya, karena orang luar gitu. Tapi ya ikut happy lah kalau namanya ngelihatnya beliau tuh sosok ya masih sangat muda sekali ya pasti, dan sepertinya ada memang
niat untuk meneruskan perjuangan ayahnya gitu. Jadi pada saat orang banyaknya berkabung, beliau lebih tegar karena dia tahu orang tuanya kemana, dia tahu gitu. Setelah ini mau kemana, udah tahu, dan apa yang dilakukan selama ini pun tahu. Jadi ya pasti menerimanya lebih.